Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji Uji Kinerja Pembelajaran PBG dalam Jabatan Batch 3 tahun 2025. Saya Sri Utami SPDI dengan NIM 1870213251710, Prodi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada hari ini Jumat 3 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di SMP Negeri 1 Bandung pada jenjang kelas 7 dengan mengambil materi bab 3 menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ketua kelas memimpin doa dulu. Silakan. Siap, doa mulai. Kegiatan pembiasaan yaitu hafalan surat pendek. Kita hafalan dulu surat pendek. Mulai dari surat Al-Fatihah. Ya anak, untuk membuka sampai 900 bulan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Gusti Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih saya ucapkan kepada Gusti. Selanjutnya
mulai hari ini diusahakan bangunnya lebih pagi ya, agar bisa sholat subuh, karena sholat subuh itu termasuk wajib ya, wajib dilaksanakan sholat fardu. Anak-anak ingat pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian sholat. Ada yang masih ingat? Doa ya, sholat menurut bahasa adalah doa. Lainnya doa meminta kebaikan. Bagus, doa meminta kebaikan. Kalau sholat menurut istilah ada yang tahu? Ayo ingat, semua perbuatan dan perkataan yang dimulai dari apa? Bagus, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagus, diakhiri dengan salam. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui problem based learning peserta didik mampu menghubungkan hakikat sholat dan dzikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Selain itu, kita harus cinta kepada Allah. Nah, karena ibadah sholat dan dzikir itu termasuk bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah, yaitu hubbullah. Nah, cinta kepada Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita SPG dulu. Coba semua berdiri biar semangat ya. Banyak. Tepuk jari satu sambil nyanyi ya. Oke, yang semangat. Oke. 1, 2, 3. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Tepuk semua. 1, 2, 3. Ayo kita belajar. Oke, selanjutnya kita putarkan video. Anak-anak simak ya, anak-anak simak dengan baik. Anak-anak, hari ini kan pembelajaran kita problem based learning. Berarti anak-anak nanti membentuk kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya nanti saya berikan itu tentang studi kasus konsistensi ibadah di tengah dunia gaming dan media sosial seperti saat ini. Ya, media sosial, game lagi marak di kalangan anak-anak, di kalangan remaja. Ya, sekarang bisa mulai anak-anak membuat kelompok. Ya, membuat kelompok 6 anak seperti biasanya. Ya, bisa dimulai. Saya berikan FKBD. Ini ditulis nama kelompoknya. Iya, coba kelompok. Kan saya sebelum memulainya, coba bisa anak-anak lihat di sini ada video singkat pengajian dari. Bisa. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sekali kau tinggalkan sholat, roboh tiang. As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Kenapa masjid yang kokoh ini bisa tegak berdiri dengan kubah yang cantik, lampu yang berwarna-warni, Masya Allah. Tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiang-tiang besar. Andai tiang ini tumbang, inilah sholat. Maka jangan sampai tinggalkan sholat. Kalian yang gadis-gadis, carilah suami yang rajin sholat berjamaah. Nah, itu ya. Jangan tinggalkan sholat. Oke, sekarang bisa dimulai untuk memecahkan kasusnya. Kalau ada kelompok yang bagus, kolaborasi, kerjasama antar tim dalam satu kelompok.
Ya, berarti sudah bisa dimulai presentasi? Bisa. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Bisa dimulai, yang lain diperhatikan dan nanti ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami di sini. Perkenalkan, saya Balkisiara Vivian. Perkenalkan, saya Najwa Aulian. Pertanyaan pertama, berikan 2 solusi praktis yang dapat dilakukan Faisal agar dia mampu menghentikan sementara aktivitas gamingnya saat azan berkumandang tanpa harus merasa terasing dari teman-temannya. Jawaban kami, 1. Mengurangi waktu bermain game secara bertahap dan menemukan hobi baru yang bermanfaat. Terus yang lain boleh dibaca Pertanyaan kedua, mengapa salat yang dilakukan dengan terburu-buru tanpa tumakninah dianggap tidak sah atau tidak mendapatkan manfaat spiritual berkaitan dengan manfaat fisik seperti kemenangan? Jawaban kami, secara hukum fikih salat yang dilakukan secara terburu-buru tanpa tumakninah tidak sah, karena tumakninah adalah salah satu rukun salat yang wajib dipenuhi secara spiritual. Dianggap tidak sah karena tidak menjamin esensi ibadah yang seharusnya, yaitu ketenangan jiwa, kekhushuan, dan kehadiran hati yang menghadap Allah SWT. itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambah jawaban, menambah solusi. Nomor 1 misalnya, apa tadi solusi biar bisa mengurangi waktu bermain game apa? Tadi di kelompok 1 disebutkan apa? Mengurangi waktu bermain game secara Kurangi waktunya secara bertahap. Terus sudah kelompok 1. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok. Persiapan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan dari kelompok 2. Nama saya Apakah Besar? Terus Saya dengan Putra. Berikan 2 solusi praktis yang dapat dilakukan Faisal agar dia mampu memberikan sementara aktivitas gamingnya saat azan berkumandang tanpa harus merasa terasing dari teman-temannya. 1. Mengurangi waktu bermain game secara bertahap. 2. Menentukan hobi baru yang bermanfaat. 3. Menjauhi lingkungan yang mendukung kebiasaan tersebut. ada yang menambah? Tidak ada? Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, persiapan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cisya Fitriani. Berikan 2 solusi praktis yang dapat dilakukan Faisal agar ia mampu menghentikan sementara aktivitas dirinya saat azan berkumandang tanpa harus merasa terasing dari teman-temannya. Yang pertama, menemukan hobi baru yang bermanfaat. Yang kedua, mengurangi waktu bermain game secara bertahap. Sudah? Oke, kalau sudah, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Silakan. Ya. Oh, ini laki-laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Madani. Perkenalkan, nama saya Rinaldi
dua solusi praktis yang dapat dilakukan Faisal agar ia mampu memberhentikan aktivitas dirinya dan azan ibu mager tanpa harus merasa terasing dari teman-temannya, mematikan HP-nya dan pergi ke masjid bersama temannya, memberi batasan waktu bermain HP. Ada yang mau menanggapi? Oh iya, dari kelompok 1 silakan. Mau nambah? Jawaban nomor 1. Oh iya, mau menambah solusi. Ya bagus. Apa? Menanyakan dengan kegiatan yang bermanfaat. Oh, ya lagi. Gamenya dihapus saja. Oh, gamenya dihapus saja. Siap? Berat apa siap? Berat apa siap? Ya. Nah, yang bagus masukan dari kelompok 1 itu yaitu mengalihkan dengan kegiatan yang bermanfaat gamenya, terus lagi menghapus gamenya. Wah, ini ada gejolak hati di antara kamu. Saya yakin saya. Nah, ini mau dihapus apa tidak itu ada gejolak ya. Tapi yang terbaik itu bagi kamu bagaimana? Itu yang harus kamu kerjakan. Tapi ingat sholatnya tetap dilaksanakan. Oke, terima kasih kelompok 4, tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 5. Persiapan silahkan. Dikasih jalan ya, yang situ dikasih jalan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biasa Wajah Setiawan. Kenapa nama saya? Berikan dua solusi praktis yang dapat dilakukan Faisal agar ia mampu menunjukkan sementara aktivitas dirinya saat ada temannya tanpa harus merasa terasing dari teman-temannya, membatasi waktu bermain game, mengingat bahwa sholat termasuk kewajiban yang harus dipenuhi. Ada yang menambah? Ada yang menanggapi? Bagaimana caranya? Itu tadi kalau memberitahu temannya sholat harus dikerjakan, kalau tidak mendapatkan apa? Mendapatkan dosa karena sholat kewajiban. Oke. Kalau tidak ada tanggapan, silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan apa? Oke, coba dari kasus yang marak atau di kalangan anak-anak remaja. Nah, Faisal, siswi SMP yang terkenal cerdas, memiliki tapi di sisi lain selain cerdas, hobinya untuk main game sangat kuat sekali. Sebenarnya dia di lingkungan sekolah itu juga sudah diajari sholat, zikir itu terbiasa, dari kecil juga sudah terbiasa. Permasalahannya karena sering HP terus akhirnya mengabaikan waktu sholat. Ada nanti ya terus nih lagi ada mendekati iqomah nanti saja akhirnya jadi sholatnya malah itu loh contohnya asarnya HP maghrib. Nah, solusinya bagaimana? Tadi dari kelompok-kelompok teman-teman, solusinya itu mengurangi game online-nya dikurangi, apalagi terus mengalihkan kebiasaan, nggak bisa terbiasa kecanduan game online itu berbahaya, dialihkan dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang penting anak-anak tahu batasannya ya. Mana yang harus dikerjakan kewajiban dulu, kewajiban sholat yang utama. Terus lagi menjaga lingkungan sampean main dengan teman-teman itu juga mempengaruhi circle-nya ya, yang lagi circle-nya itu mempengaruhi kebiasaan beribadah anak-anak. Berarti anak-anak memilih circle yang
teman-temannya tentang kewajiban sholat di kalangan remaja. Tanamkan di dalam hati anak-anak itu prinsip, prinsip yang kuat tentang menjaga sholat. Temennya diajak, dibilangi, diajak dengan nada yang baik-baik, baik, dikasih pengertian, dikasih teladan. Nah, pertama itu kalau temennya tidak mau itu dikasih teladan dulu, lama-lama akhirnya mau mengikuti. Tuh, dari solusi hari ini permasalahannya bisa dipahami. Alhamdulillah. Selanjutnya sudah kita simpulkan, terus anak-anak boleh kembali ke tempat duduk seperti tadi, ya, yang rapi. Oke. Pelan-pelan yang rapi. Biasakan dan berusahakan setelah sholat kita melaksanakan zikir, karena ibadah sholat dan zikir bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Kita istiqomah untuk melaksanakan sholat dan zikir, dan juga sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak hari ini pembelajarannya, sudah paham? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak presentasinya tadi juga baik, semua rapi, sikapnya juga bagus. Untuk pertemuan yang akan datang, kita melaksanakan proyek, yaitu membuat poster tentang sholat dan zikir dengan media digital, ya, minggu depan. Sekarang marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.